Salam kembali di Jiro Official. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat cara untuk membeli aset Jiro Token. Nah, ada dua cara dan ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, kita login terlebih dahulu di MetaMask karena kita akan melakukan pembelian itu melalui aplikasi MetaMask. Untuk saldo sendiri sudah ada di BNB itu 0,01 BNB. Nah, saldo ini tentu bisa didapat dengan membelinya di exchange nasional, misalnya toko kripto atau Indodax atau exchange yang lainnya. Tapi untuk rekomendasi biaya dari penarikan atau withdraw ke dompet DEX ini, kami sarankan untuk menggunakan toko kripto. Ataupun memang bisa membeli dengan peer-to-peer dengan orang lain atau kawan-kawan yang memiliki saldo BNB, kita berikan dalam bentuk rupiah dan kemudian kita mendapatkan saldo BNB. Nah kawan-kawan, kita akan melanjutkan bagaimana cara untuk membeli aset dari Jiro Token yang di sini sudah kelihatan. Saldo dari Jiro Tokennya masih 0, dalam kondisi 0. Nah, langkah yang pertama, membeli Jiro dengan menggunakan link web decentralized application atau kita sebut dengan Web3 yang sudah dibuat oleh tim Jiro. Kemudian yang kedua, membeli Jiro Token itu menggunakan link decentralized application juga ke PancakeSwap. Jadi ada dua. Langsung kita coba langkah yang pertama. Kita menuju ke browser. Kita klik browser. Kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka di BSC Scan. Kita ganti link untuk melakukan pembelian, kita close-kan saja. Ini bisa di close, kemudian bisa kita klik tambah untuk menambahkan ya browser yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kita untuk kali ini kita kosongkan saja semuanya. Kita klik yang browser untuk membuka yang baru. Maka kawan-kawan bisa masukkan linknya swap.jirotoken.com. Oke, di enter. Kita tunggu untuk masuk ke link web. Nah, masih loading. Nah, sudah terlihat tampilannya buy sell Jiro. Lalu kita konekkan ya dompet kita dengan link Web3 ini untuk melakukan pembelian. Kita klik connect, kemudian muncul, kita klik select wallet, kemudian buka dengan, dari situ sudah ada tampilan MetaMask, maka kita pilih yang MetaMask. Kita tunggu prosesnya. Oke, muncul untuk menghubungkan. Kita klik tombol hubungkan. Oke, kita klik kembali MetaMask-nya dan posisi sudah connect. Itu terlihat dari ada tampilan dari logout-nya, berarti kita dalam posisi login. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah untuk melakukan pembelian. Di sini ada namanya slippage atau biaya yang dibebankan ketika melakukan pembelian. Dan disetting secara normal untuk membeli Jiro, maka biaya itu minimal atau slippage itu minimal 3%.
Kalau tidak bisa, maka kita harus naikkan 3,1, 3,2, 3,3, dan seterusnya. Karena itu nanti tergantung kepada liquidity yang tersedia untuk dibeli. Karena semakin sedikit liquidity dari Zero yang ada di marketnya, di DEX, maka nanti biaya akan semakin tinggi. Nah, tetapi kawan-kawan bisa juga tidak memasukkan angka SP-nya atau slippage, tapi menggunakan auto, ya, auto slippage. Nah, ini pada posisi ini sudah pada posisi auto. Artinya ketika kita klik untuk membeli Zero, berarti kan kita perlu mengisi form BNB-nya. Ini sebagai contoh, misalnya ketika 0,005, maka sudah terisi Zero-nya, di balance-nya kita mendapatkan berapa. Oke, nanti tinggal tombol swipe. Nah, itu bisa diperhatikan minimum receive-nya berapa. Kemudian kita misalnya menggunakan yang manual, maka kita klik auto slippage-nya. Nah, ini pada posisi manual, artinya kita bisa ketik manual di slippage. Saya akan coba isi dengan 3,1%. Nah, ini akan dibebankan ketika melakukan pembelian. Oke, itu mendapatkan 29, dan saya akan kurangi menjadi 0,001. Nah, itu berkisar mendapatkan 6. Nah, 6 ini tidak penuh, akan dikurangi dengan slippage tadi. Maka minimum penerimaan atau minimum receive itu 5, sekian Zero, karena sudah ada potongan. Lalu sangat mudah sekali melanjutkan, kita klik tombol swipe. Masih berproses, kemudian ketika muncul buka dengan, kita klik MetaMask. Oke, kita akan konfirmasi. Kita scroll ke bawah, itu ada biaya, estimasi dari biaya gas plus dari total pembelian kita. Sudah oke, kita klik konfirmasikan. Kita tunggu prosesnya. Oke, dia keluar, memang kita kembali lagi. Nah, sudah ada juga notif pembelian. Di sini kan kelihatan bahwa balance kita itu 5, sekian Zero. Berarti kita sudah berhasil melakukan pembelian Zero melalui langkah yang pertama. Nah, lihat Zero token saya sudah kembali ke dompet, itu sudah terisi saldo 5, sekian Zero. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian yang langkah kedua, kita membeli Zero menggunakan PancakeSwap. Nah, itu kita juga hubungkan dompet to dompet. Kita hilangkan saja link yang pertama. Kita coba untuk membeli Zero token menggunakan MetaMask. Di PancakeSwap, kita masukkan saja linknya, pancakeswap.finance. Oke, ini link untuk membeli di PancakeSwap. Pancakeswap.finance, kita okekan. Kita menunggu prosesnya untuk masuk ke link PancakeSwap. Nah, kita sudah masuk di halaman depan. Lalu selanjutnya kita lakukan connect. Kita klik connect. Dan ini pada posisi jaringan Binance. Ada beberapa jaringan yang bisa kita konekkan langsung. Ini sudah tepat posisi di Binance dan kita tinggal klik connect.
Setelah itu kita pilih MetaMask, lalu kita klik hubungkan, kita tunggu. Nah, sudah connect ke PancakeSwap. Nah, ini bentuknya karena ada tulisan di situ disconnect, berarti kita dalam posisi connect. Selanjutnya, untuk melakukan pembelian, di menu-menu ada paling bawah, kita klik trade. Kita klik trade, kita coba lagi. Nah, di trade itu ada beberapa menu-menu, ada swap, liquidity, perpetual bridge, dan seterusnya. Dalam posisi membeli, kita berada pada posisi swap. Nah, ini sudah tepat di balance yang pertama, itu berada pada aset BNB atau Binance. Itu sudah bisa kita lihat. Kemudian kita membeli Zero, berarti cake ini kita ubah ke aset Zero. Kita klik saja panahnya. Nah, ini berbagai aset-aset yang ada, yang terdaftar untuk bisa dibeli menggunakan BNB. Nah, tentu untuk Zero sendiri itu kan belum terdaftar, maka kita harus melakukan sebuah settingan terlebih dahulu. Nah, kawan-kawan bisa lihat di halaman ini ada tulisan Manage Tokens. Kita klik saja. Nah, kemudian ada listnya yang sudah muncul. Kita berada menuju ke samping Tokens. Kita klik Tokens. Nah, disinilah kita akan import dari alamat token Zero tersebut. Berarti kita tinggal copy paste saja. Untuk mendapatkan alamat kontrak, kita bisa kembali ke dompet, halaman depan di wallet MetaMask, kemudian kita klik Zero tokennya. Nah, kemudian untuk mendapatkan detailnya, ini di ujung paling kanan atas ada titik 3 ini, kita klik. Kemudian ada dua bagian, lihat di Block Explorer, itu kita bisa lakukan. Tapi untuk lebih mempercepat, kita klik saja detail token. Nah, di sini ada alamat kontrak token. Kita klik simbol dari copy. Oke, alamat token itu sudah tercopy. Kita close-kan saja. Kita close, kembali lagi ke browser. Nah, kita masukkan alamat tadi, kita tekan, kemudian tunggu sampai muncul tempel, kita klik, lalu muncul Zero. Lalu kita klik import. Kemudian setelah itu di I understand itu kita centangkan. Kemudian import sudah aktif tombolnya, maka kita klik. Nah, sudah berada di pembelian Zero dari BNB yang akan kita lakukan. Dan ini juga bisa digeser ketika Zero ke BNB dengan klik simbol panah ke bawah seperti ini. Nah, atau dibalikan karena kita ingin melakukan pembelian di PancakeSwap. Nah, kemudian kita lihat ini posisinya sudah tepat, BNB ke Zero. Slippage tolerance ini berada di 0,5%. Dan ketika ini dilakukan swap, maka tentu tidak akan berhasil. Ini kita masukkan terlebih dahulu untuk berapa BNB yang akan kita swap atau kita tukar ke Zero. 0 ini sebagai contoh 0,001, maka akan terhitung otomatis. Itu sudah muncul berkisar 6.
60. Akan tetapi sebelum kita lakukan swipe, maka kita ubah dulu di slip page-nya. Ada simbol pena, kita klik saja. Kemudian di slip page tolerance itu kita ubah 0,5 tadi menjadi 3,1, atau kita coba dulu di angka 3. Setelah itu kita closekan saja, maka sudah berada pada angka 3%. Selanjutnya kita klik swipe untuk prosesnya. Lalu kita lakukan confirm swipe, klik tombolnya. Nah, ternyata ada known error yang mengatakan ada sebuah kesalahan saat terjadi swipe BNB to 0. Maka kita perlu ubah lagi nih di angka 3,1. Kita closekan posisi di angka 3,1%. Kita swipe, kita klik swipe, kemudian confirm swipe. Kita tunggu prosesnya. Oke, masih proses melakukan pembelian. Kita masih menunggu, dan ini sepertinya seharusnya berhasil karena memang tidak ada notifikasi error. Oke. Nah, sudah muncul beserta dengan estimasi dari biaya gasnya yang harus kita bayarkan. Oke, selanjutnya kita klik konfirmasikan. Tapi sebelum itu memang terkait dengan biaya gas, itu akan terhitung per transaksi, bukan dari jumlah yang ditransaksikan. Jadi memang lebih baik itu bertransaksi yang di angka yang dianggap lumayan lah, atau hindari angka-angka yang kecil karena setiap transaksi itu akan dikenakan biaya gas dalam bentuk BNB. Nah, oke, kita lanjutkan untuk pembelian di prosesnya. Kita klik konfirmasikan. Oke, proses sudah berjalan dan ada notifikasi pembelian terjadi. Kita kembali ke dompet. Kita closekan saja karena add zero to wallet sudah kita lakukan, jadi tidak perlu. Maka kita closekan saja. Kemudian kita kembali ke dompet, maka sudah terlihat di situ total zero token ada 11, sekian. Nah, ini dua cara yang bisa kita lakukan saat ini untuk melakukan pembelian zero token. Dan kami rasa langkah pertama sangat tepat bagi yang tidak mau ribet untuk membeli zero token. Selamat mencoba